wabarakatuh. Kembali bersama saya Azman Ridho Zain, menyapa pemirsa dengan satu kata, semangat. Karena kenapa hadirin? Kalau kita semangat, semuanya yang tadinya susah, yang tadinya tidak asik, berubah menjadi senang dan menjadi asik. Oke, hadirin sekalian, saya akan mulai segmen kali ini dengan satu kata, bahwa tadi pagi pada saat saya bangun, ya sebagaimana kemarin kejadian lagi hadirin. Apa itu? Subhanallah, anak saya tiba-tiba nyusul saya bangun. Sama kayak kemarin ceritanya. Nah, tiba-tiba saya berpikir, ya oke, adek, please, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Dan ketika anak saya bangun, saya antarin dia ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena kenapa hadirin, pemirsa sekalian, bahwa yang namanya anak kecil baru bangun, ya kita khawatir. Nah, makanya oke, dia tidak mau hadirin. Jadi anak nggak mau. Akhirnya saya sedikit memaksa sampai di sana, dan saya yakin karena kebiasaannya memang ya normal buang air dulu. Sampai di sana dia nangis hadirin, pemirsa sekalian. Benar-benar tidak keluar. Ternyata saya salah persepsi. Karena kebiasaan selama ini karena saya refer kepada saya gitu loh, bahwa kalau yang namanya baru bangun tidur, bukan kayak yang nyanyi kemarin, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jarang loh orang baru bangun langsung mandi, apalagi langsung gosok gigi. Percaya deh, tanya siapa yang bisa melakukan kayak gitu. Dimanapun itu lagu kayaknya harus direformasi itu lagu. Aduh, yang benar bangun tidurku terus buang air kecil. Hampir semua rata-rata orang kayak gitu. Nah, itulah yang membuat saya kepikiran bahwa anak saya harus melakukan itu. Karena kenapa? Setelah itu nanti dia kemungkinan akan tidur lagi. Nah, kalau itu nanti ngompol di sana kan kasihan tuh, kasur, karpet, bahaya. Nanti kita jadi repot urusannya. Nah, tuh subhanallah hadirin, ternyata kenapa saya cerita ini? Karena gini, saya merasa bahwa saya bisa memberi kepuasan kepada anak saya sesuai dengan standar ideal saya. Apa itu? Untuk supaya aman semua, dia tidak ngompol, dia selesai tidur bangun terus kemudian bisa ke kamar kecil. Nah, kesimpulannya ini, hadirin pemirsa sekalian, bahwa tidak selamanya sesuatu yang menurut standar kita bagus, cocok, dan harus diikuti oleh orang lain itu ternyata sesuai dengan apa yang bisa dilakukannya. Nah, itu kata kunci, dan itu adalah pesan pertama hadirin sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, pada saat saya mulai siaran kemarin, dan kemudian kita coba untuk menyebarkannya ke beberapa medsos, ke teman-teman kita, dan kemudian tiba-tiba dari feedback yang muncul, ada hal-hal yang membuat saya berpikir bisa jadi ada standar yang saya coba terapkan kepada orang-orang, tapi orang lain berpikir berbeda. Atau ada orang yang merasa, ini bagus nih, asik nih, menarik nih, tapi kan mereka melihat saya, hei siapa lo? Siapa lo? Dari mana lo? Kok tiba-tiba kamu muncul menjadi seseorang yang pede banget, muncul menjadi penyiar dan seterusnya, mau berusaha meyakinkan orang bahwa ini sesuatu lah dan seterusnya. Tapi hadirin, ternyata jawaban dari itu semua adalah bahwa ketika kita nothing tulus terhadap sesuatu dan berusaha go ahead, jalan terus, yang menurut kamu benar, lakukanlah sesuai dengan isi hati nuranimu. Dan ketika itu adalah sesuatu yang memberi sebesar-besarnya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang, dan karena niatmu adalah semata-mata karena Allah dan untuk kemaslahatan semua, go ahead, lakukan, maju terus, pantang mundur. Wow, keren. Nah, itu hadirin. Nah, makanya kenapa hadirin, ketika kita, atau kenapa pemirsa sekalian, berharap sekali terhadap sesuatu, dan mungkin pada saat semua nih menyaksikan nih, ada harapan, kayaknya ada harapan nih, kita ada kesempatan nih, dan itu terbukti pemirsa sekalian. Kenapa? Tadi di kantor saya ketemu teman, keren Pak Asman, wah nggak nyangka, ternyata ada bakat juga nih. Tapi menurut saya, kalau boleh saya usul,
cocoknya sih di segmen agama nih. Dalam diri saya, emang tampang saya agama banget apa ya? Ngomong kayak gini, agama banget, kiai banget atau ustadz banget gitu loh. Ya belum tentu, karena kenapa? Saya hidup di beberapa alam. Di alam sana, saya dipandang sebagai pejabat. Di alam sono, saya dipanggil sebagai ustadz. Nah, di alam sono saya dipanggil sebagai seniman, karena kadang-kadang saya juga tampil nyanyi. Sebagai pemain pemain seni lah, seperti itu lah. Makanya mohon maaf nanti hadirin pemirsa sekalian kalau baju saya ganti-ganti, sama kayak kemarin di segmen pertama saya siaran pagi, saya setelah selesai sholat subuh saya berpakaian ala ustad pakaian koko. Nggak lama kemudian, karena itu adalah momen meluncurkan ini meluncur ini ARZ Studio, dan saya ingat itu adalah tanggal 1 Juni, dan saya bilang subhanallah, demi untuk memanfaatkan ini hari, apa itu? Hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Dan saya tidak boleh menunggu-nunggu lagi bahwa ini harus segera diluncurkan. Nah, setelah selesai segmen pertama, segmen kedua saya ganti baju, pemirsa sekalian. Saya ganti baju spontan dengan baju putih. Pakai dasi warna merah. Jadilah saya bendera. Merah putih. Dasinya warna merah, bajunya warna putih. Apa yang saya lakukan hadirin? Ya, saya nyanyi lagu Garuda Pancasila dan seterusnya. Akulah pendukung dan seterusnya. Tiba-tiba saya lihat di WhatsApp, ya hari ini ada teman KJRI yang ulang tahun tanggal 1 Juni. Kesempatan nih. Akhirnya saya menyapa teman tersebut. Wah, Pak Taufik, selamat ulang tahun. Nah, saya nyanyikan lagu apa? Lagu selamat ulang tahun, kado ulang tahun dari Elit. Nah, makanya kenapa kemudian kita tidak bisa memuaskan semua orang hadirin, dan mungkin bisa jadi dalam berbagai hal, dalam berbagai segmen, dan dalam berbagai setiap penampilan kita bisa jadi kritik dan saran akan selalu ada dan selalu bermunculan. Nah, itu makanya ketika kemarin muncul ide pemirsa sekalian bahwa kesempatan ini untuk satu hal, akhirnya saya bilang tidak, harus banyak hal. Kenapa harus banyak hal? Karena nanti ada sisi-sisi yang tidak bisa dan tidak memungkinkan dilakukan oleh orang yang nunting di sana kejabatannya, karena dia seorang diplomat misalnya, karena dia seorang pejabat misalnya. Mungkin namanya seorang pejabat gayanya akan jaim. Wah, saya harus tampil dan mungkin omongannya harus serius dan tidak boleh bercanda. Tapi kalau kita kayak seniman, mana diterima gaya kita dengan gaya yang celengan begini di hadapan para pimpinan pejabat negara yang seperti itu. Nanti, kamu ngapain? Tolong jaga sopan santun. Ayo PKO. Nah, makanya kenapa ya mohon izin, mohon sewa pemirsa sekalian, bahwa nanti dalam perjalanan kita ke depan akan banyak warna-warni. Karena kenapa? Kita akan mencoba untuk mendapatkan feedback dari berbagai komunitas dan juga sekaligus berusaha untuk memberi kemaslahatan sebanyak mungkin manfaat kepada berbagai komunitas yang berbeda. Karena kenapa? Ini kesempatan hadirin. Apa itu? Alhamdulillah, karena perjalanan saya selama beberapa tahun di Jeddah ini, alhamdulillah berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari yang bawah atas dikit, tengah atas dikit, sampai agak tinggi. Ternyata beda-beda nih. Nah, ada pintu masuk. Nah, makanya siapa tahu dengan adanya ide ini kita bisa masuk ke semua kalangan hadirin. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf lahir batin, sekarang mati. Momen Idul Fitri, bahwa dari batin yang sangat dalam, mohon maaf bahwa kita berusaha untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bersama, tapi mohon izin sekaligus kepada pihak-pihak tertentu, sama sekali ini demi untuk kemaslahatan dan untuk berbagi, dan jangan dibikin serius hadirin. Kalau apa-apa dibikin serius, pusing kepala kita nantinya. Gak akan beres urusan. Lo orang pejabat, ngapain lo ngurusin gitu-gituan? Siapa yang bayarin lo? Dari sendiri. Terus apa misal lo? Kagak ada. Ya kalaupun ada, ya having fun aja gitu loh. Karena kenapa? Kita bisa masuk dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal, terhadap berbagai kalangan, dalam rangka berbagi. Nah, kalau kurang silahkan kasih masukan, kasih feedback. Dengan demikian nanti sedikit by sedikit
slowly but sure, pelan-pelan akan ada peningkatan, karena yang namanya sesuatu itu tidak mungkin dari atas saja, pemirsa sekalian. Selalu dari bawah, selalu dari yang kecil lalu kemudian besar. Nah, makanya kenapa sesuatu itu harus kita mulai dengan satu tekad dan dengan semangat yang mungkin akan menjadi pendorong saya, yaitu sahabat saya Mas Tobik yang ada di belakang layar, yang selalu memberikan motivasi kepada saya bahwa saya harus berani. Kadang-kadang harus berani berjuang memang sekali-sekali. Gimana kita harus nekat, karena kalau nggak nekat tidak akan pernah terjadi sesuatu. Pejuang zaman dahulu ketika Indonesia merdeka karena nekat. Kenapa lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945? Karena Soekarno nekat. Dan harus ada yang berani tampil ke depan untuk memulai sesuatu yang bisa jadi pada zamannya belum terpikirkan oleh orang kebanyakan, hadirin pemirsa sekalian. Oleh karena itu muncul ide kemudian, apa itu? Ya udah kalau gitu nanti gini, omongin tentang corona ya. Ini kan lagi sedang heboh corona. Betul, memang sudah direncanakan. Sabar ya, sabar. Bentar dulu, kita siapin bahan dulu, oke? Siapa sih yang pernah berpikir bahwa akan muncul sebuah masa tahun di mana muncul virus corona yang subhanallah menghantui semua orang dimanapun berada di seluruh dunia. Berarti apa? 1-2 detik ke depan pun kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Allah akan menentukan nasib kita baik buruk, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan kebesaran jiwa, ketegaran hati kita, kekuatan kepribadian iman, kekuatan kesabaran. Makanya pemirsa sekalian, sabar dan syukur harus selalu ada dalam kita memaknai kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan haji tadi pemirsa sekalian, bahwa ternyata ini sesuatu hal yang sangat seksi, sangat menarik, dan menjadi trending topik yang akan menggetarkan jagat rimba raya persilatan, hebohnya berita-berita tentang Arab Saudi dan dunia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, namanya juga spontan. Ya beginilah adanya. Nah, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali pada segmen yang akan datang. Terima kasih, saya Asman dari ARZ Home Studio Syarafiyah, Jeddah, Arab Saudi, menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.